Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa dan semua pemirsa. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas suatu topik yang menarik, ya ilmu yang cukup baru, yaitu analisis suasana kritis. Nah, yang saya bahas hari ini dalam kesempatan yang cukup singkat ini, saya tidak akan membahas secara panjang lebar, tetapi saya akan membahas mengenai pengenalan analisis wacana kritis. Ya, bagi yang baru berkenalan, nah ini cocok. Ya, saya Agus Purnomo Ahmad Putika Dianto, Magister Pendidikan, akan mencoba memandu tentang materi pengenalan analisis wacana kritis. Baik, kita mulai dengan selayang pandang tentang analisis wacana kritis. Dalam linguistik, ya, teori yang dapat digunakan untuk mengungkapkan maksud terselubung dalam suatu praktik berwacana, yaitu analisis wacana kritis atau teori wacana kritis. Ya, dalam praktek berbahasa seringkali ada makna terselubung, makna tersembunyi di dalamnya. Ya, dalam praktik sosial yang menggunakan bahasa di dalamnya, kadang-kadang ada makna yang terselubung atau tersembunyi. Nah, itu adalah tugas analisis wacana kritis, tugas kajian ilmu ini untuk mengungkapnya. Nah, analisis wacana kritis merupakan suatu teori yang digunakan untuk mengungkapkan hubungan antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Ilmu pengetahuan di sini yang dimaksud adalah ilmu bahasa dengan kekuasaan. Nah, ternyata dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ya, kekuasaan membutuhkan bahasa. Ya, dengan bahasa kekuasaan bisa ada. Nah, itu ternyata berhubungan dan seringkali hubungannya ini tidak terlihat. Nah, ini tugas analisis wacana kritis untuk mengungkapkan hubungan itu. Dalam konteks sehari-hari, analisis wacana kritis dapat digunakan untuk membangun kekuasaan dan hegemoni yang seperti sudah disampaikan di awal tadi. Kekuasaan bisa ada karena bahasa, termasuk dengan bahasa pula hegemoni bisa ada. Nah, jadi analisis wacana kritis juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu, menerjemahkan, menganalisis, dan mengkritik kehidupan sosial yang tercermin dalam analisis teks atau ucapan. Jadi suatu teks, tuturan, atau ucapan, pidato misalnya, itu bisa menggunakan analisis wacana kritis dengan tujuan mendeskripsikannya, menerjemahkannya, menganalisisnya, bahkan mengkritiknya, ya, yang tentu berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan hegemoni, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita akan mencari konsep analisis wacana kritis. Nah, konsep analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah sebuah upaya atau penguraian untuk memberi penjelasan dari sebuah teks atau realitas sosial yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, ya, kadang suatu penghasil teks atau suatu penulis, suatu pembicara itu membuat bahasa yang sedemikian rupa. Kadang itu mempunyai tujuan tertentu. Ya, dia mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Nah, biasanya ini dari kelompok yang dominan. Nah, di situ ada kelompok dominan, ada yang mayoritas dan minoritas. Nah, ini tugas analis wacana kritis untuk menguraikan penjelasan dari hubungan itu. Ya. Kemudian, dalam sebuah konteks harus disadari suatu analis wacana kritis tentu ada konteks. Nah, konteksnya kita harus tahu bahwa selalu ada kepentingan di dalamnya. Oleh karena itu, analis wacana kritis yang terbentuk nantinya disadari telah dipengaruhi oleh si penulis dari berbagai faktor. Selain itu harus disadari pula bahwa di balik wacana itu terdapat makna dan citra yang diinginkan serta kepentingan yang diperjuangkan. Nah, itu tadi si penghasil teks itu kadang membuat bahasa sedemikian rupa
supaya membuat citra dan makna yang seperti dia inginkan, atau membuat tujuannya tercapai atau kepentingannya yang sedang dia perjuangkan tercapai. Nah, itu dia. Jadi, analisis wacana kritis adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari subjek atau penulis yang mengemukakan suatu pernyataan. Nah, apa saja bidang kajian analisis wacana kritis? Ya, yang pertama adalah upaya kekuatan sosial. Yang kedua, pelecehan. Yang ketiga, dominasi. Yang keempat, ketimpangan. Nah, dengan catatan semuanya direproduksi dan dipertahankan melalui teks yang pembahasannya dihubungkan dengan konteks sosial dan politik. Nah, kekuatan sosial, pelecehan, dominasi ini dihubungkan dengan konteks sosial politik. Nah, kalau masuk konteks sosial politik, konteks sosial dan politik itu bisa jadi ilmu analisis wacana kritis cocok digunakan untuk membahasnya. Selama ada dominasi, pelecehan, kekuatan sosial, dan ketimpangan. Misal di dalam kelas, ternyata di dalam kelas itu ternyata ada dominasi juga loh. Ada dominasi guru terhadap siswa misalnya. Kemudian di sana juga ada hubungan sosial. Nah, ternyata bisa juga dikaji dengan analisis wacana kritis. Nah, kalau mau. Nah, selanjutnya, struktur linguistik dalam analisis wacana kritis itu ternyata punya fungsi. Ada beberapa ahli saya rangkum. Yang pertama, menyistemasikan, mentransformasikan, dan mengaburkan analisis realitas. Nah, ternyata bisa mengaburkan realitas struktur linguistik. Kemudian mengatur ide dan perilaku orang lain. Yang ketiga, menggolong-golongkan masyarakat. Ternyata fungsinya bisa bermacam-macam. Ya. Nah, prinsip-prinsip analisis wacana kritis. Yang pertama, membahas masalah sosial. Yang kedua, mengungkapkan bahwa relasi kekuasaan adalah diskursif. Yang ketiga, mengungkapkan budaya dan masyarakat. Yang keempat, bersifat ideologi. Yang kelima, bersifat historis. Yang keenam, mengemukakan hubungan antara teks dan masyarakat. Yang ketujuh, bersifat interpretatif dan eksplanatori. Nah, ini prinsip-prinsip analisis wacana kritis. Ya, selama membahas masalah sosial itu bisa menggunakan analisis wacana kritis. Ya, relasi kekuasaan itu bisa menggunakan analisis wacana kritis. Nah, dan seterusnya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai selayang pandang analisis wacana kritis. Jadi, sebelum saya akhiri, perlu ditegaskan di sini, ilmu analisis wacana dengan analisis wacana kritis sebenarnya punya pendekatan yang berbeda. Kalau analisis wacana kritis, pendekatannya lebih kepada linguistik fungsional. Artinya, lebih menekankan fungsi. Ya, yang penting fungsi bahasa apa. Nah, itu landasan utama dari analisis wacana kritis. Nah, bagi yang suka dengan politik, hubungan sosial, kemudian sesuatu yang terselubung, tersembunyi, nah itu cocok untuk mempelajari analisis wacana kritis yang merupakan suatu ilmu yang masih baru dan masih membutuhkan sumbangsih pengetahuan di dalamnya. Nah, itu dia sekilas mengenai pengenalan analisis wacana kritis. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.